walakin fi syai'in zahirin annahu batil la yajuzu husnudzanni. Pada sesuatu yang jelas itu adalah batil, tidak boleh kita berhusnudzon. Udah tahu yang namanya ular tanah, kalau kita kena sampai ke patuk, biasanya sampai ada yang meninggal. Ini ada ular tanah mau matuk, mudah-mudahan aja nggak apa-apa katanya. Ini husnudzan begini, kata Imam Al-Qurtubi, la yajuz, tidak boleh, bahkan hukumnya haram. La ibrata bidzannil bayyin khata'uh, tidak boleh kita berzon terhadap sesuatu yang telah jelas salahnya. Apa artinya dipertanggungjawabkan secara ilmiah? Artinya kalaulah tokoh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini mempunyai karamah, mana dalilnya? Dalilnya ada kitab Tarikhul Islam yang ditulis seorang muhaddis yang ketat yang bernama Syamsuddin Al-Zahabi yang wafat 740 Hijriah. Kalau misalnya ada orang yang mengatakan faqih muqaddam itu mempunyai keramat mi'raj sampai 70 kali sehari, mana dalilnya? Dalilnya mentok dengan apa yang diriwayatkan beberapa ratus tahun kemudian dari kitab anak cucunya saja, tidak diverifikasi dan dikonfirmasi oleh kitab ulama-ulama mu'tabar selain dari keluarganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil hakim, al-jawadil karimil azizir rahim, fattariqu ilaihi wadikhul lil qasidin, والدليل عليه لائخ للناذرين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. يا حي يا قيوم، يا حنان يا منان، يا ديان يا سلطان، يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد فيا أصحاب الفضائل، حضرات المكرمين، para alim, para ulama, para kiai, para kesepuhan, wabil khusus guru kita bersama dari Demak, Al-Alim Al-Allama Ad-Da'i ilallah Syekh Hadi Ad-Demaki, Sahibil Bait Ki Ageng Sopoyono Dipuro, mudah-mudahan Allah berkahi umurnya, Allah tambahkan segala karunia-Nya. Guru kita bersama Kiai Muharrar dari Demak, ini yang viral ini. Kiai Bendo dari Grobogan, Kiai Riyad Musaffa dari Sragen, para kiai-kiai yang lain yang hadir banyak sekali. Tidak dapat saya sebutkan satu persatu, insyaallah tidak mengurangi rasa hormat saya kepada beliau.
wabil khusus para pengurus PCNU Kabupaten Grobogan, Ketua Perjuangan Wali Songo Indonesia Kabupaten Grobogan, Panglima Laskar Sabilillah Kabupaten Grobogan, Ibu Bapak hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dengan keberkahan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diutusnya beliau sebagai rahmatan lil alamin, menyebarlah agama Islam dari mulai Jazirah Arabia yang tandus dan gersang, menyebar melalui para pewaris-pewarisnya yang salah satunya malam hari ini kita hauli baginda Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu wa qaddasallahu sirrah. Mudah-mudahan dengan kita menghauli hadir di pondok yang mulia ini, Allah memberikan imdad kepada kita sekalian min asrari Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau bergelar banyak sekali. Para ulama menggelari beliau Al-Bazul Ashhab, Garuda Hitam. Beliau juga digelari dengan Sultanul Aulia, rajanya para wali. Beliau juga digelari Qutbu Baghdad, kutubnya kota Baghdad. Beliau juga digelari Tajul Arifin, mahkotanya para ahli-ahli ma'rifat billah. Beliau juga bergelar Muhyiddin, yang menghidupkan agama Allah. Beliau diberi gelar sebagai Al-Bazul Ashhab, Garuda Hitam, karena beliau gagah perkasa. Beliau bergelar Sultanul Aulia karena beliau adalah rajanya para wali. Maka dulu orang Jawa menyebut Garuda itu dengan raja wali. Al-Bazul Ashhab itu adalah gelar untuk baginda Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yang artinya adalah raja wali. Sultanul Aulia adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dan raja wali adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Makanya lambang negara kita Republik Indonesia menggunakan Garuda, karena dari zaman dahulu kala, sejak Islam ini masuk ke negara kita Republik Indonesia, nama Syekh Abdul Qadir dan ajarannya telah masuk menyebar ke seluruh pelosok Nusantara. Beliau bergelar dengan Tajul Arifin, mahkotanya para ahli ma'rifat billah. Al-Arif billah, orang yang mengenal Allah. Apa arti daripada Al-Arif billah? Al-Arif billah, kalau kita melihat Presiden Prabowo punya ajudan Mayor Teddy, itu Mayor Teddy Al-Arif bi Prabowo.
Prabowo sebagai presiden atau sebelum jadi presiden waktu itu mau masuk ke mobil, mengerti Mayor Teddy langsung membukakan pintu mobilnya. Ketika Jenderal Prabowo sedang ada di luar ruangan, agak panas ini matahari, tanpa diperintah Mayor Teddy langsung menyiapkan payungnya. Segala apa saja yang dibutuhkan, yang diinginkan tanpa perintah dan isyarah sama sekali dari Jenderal Prabowo, Mayor Teddy mengerti. Itulah Al-Arif bi Prabowo. Kalau para kekasih-kekasih Allah, Al-Arif billah, orang yang paham mengerti Allah, artinya dia mengerti apa yang diinginkan oleh Allah untuk dirinya fi kulli halin wa makanin. Wa yatamayyazu makanun bi makanin akhar wa waqtun bi waqtin akhar. Berbeda antara satu keadaan dengan keadaan lain, satu tempat dengan tempat lain, satu waktu dengan waktu yang lain. Wa fi jami'i dzalika al-arif billah ya'rifu bi anna Allah yuridu syai'an wa huwa ya'rifu dzalika syai'a. Orang yang ma'rifat billah, dia tahu apa yang diinginkan Allah. Orang ahli fikih yang belum al-arif billah, kalau dia waktunya adzan Allahu Akbar, maka orang ahli fikih tahunya itu dia harus sholat pada saat itu. Mau ada tamu, mau apa, keadaan apapun sesuai dengan fikih, sesuai dengan syariat, dia harus sholat. Walakinnal arifa billahi subhanahu wa ta'ala, tetapi orang yang sudah ma'rifat billah, dia bertanya di dalam hatinya, istafta qalbahu mada yuridullahu alaihi fi dhalikal waqti. Orang yang ma'rifat billah akan bertanya di hatinya, apa yang diinginkan oleh Allah kepadanya ketika itu. Apakah langsung sholat karena sudah adzan, atau tetap dengan tamu yang sedang duduk bersama dia. Al-arif billah subhanahu wa ta'ala melakukan segala hal adalah dengan segala pengenalannya yang tiada tara kepada Allah. Berbeda dengan orang yang masih faqih, maka dia berjalan ala dhawahiri syariah. Tetapi antara dhawahiru syariah wa bawatinuha ini harus berjalan senada dan seirama, seiring dan sejalan. Man tafaqqaha wa lam yatasawwaf faqad tafassaqa, wa man tasawwafa wa lam yatafaqqah faqad tazandaqa, wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa. Siapa orang yang suka ngaji, Fathul Qarib, Fathul Mu'in, Fathul Wahhab, Tuhfatul Muhtaj, Mughnil Muhtaj, Nihayatul Muhtaj, Al-Majmu', Syarah Muhadzab, Al-Wajiz, Al-Wasit, Al-Basit, tetapi dia tidak bertasawuf, dia tidak ngaji Ihya, dia tidak ngaji Bidayatul Hidayah, dia tidak mendekatkan dirinya kepada Allah, faqad tafassaqa, maka santri begitu santri fasik. Sebaliknya, wa man tasawwafa wa lam yatafaqqah faqad tazandaqa, orang yang bertasawuf
orang yang berthariqah, orang yang tasbih selalu ada di tangannya tetapi ndak mau ngaji, ama kiai ndak mau pengajian ama santri, faqad tazandaqa, maka dia akan menjadi orang yang zindik. Wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa, dan siapa orang yang mengumpulkan antara keduanya, fakihnya oke, suka ngaji model begini, kemudian dia bertasawuf bahkan sampai talqin tariqat Naqsabandiyah Khalidiyah, sampai talqin tariqah Qadiriyah, sampai talqin tariqah Rifa'iyah, faqad tahaqqaqa, maka orang semacam inilah orang yang telah menaiki derajat-derajat tahqiq. Tajallallahu ala qalbihi, Allah nampak di hatinya, tajalliyan zahiran, dengan nampak yang begitu nyata. Ada tahapan-tahapan kita di dalam bagaimana kita berjalan menuju Allah. Ahli tasawuf menyebutkan ada 3 metode kita sampai kepada Allah, 3T. Yang pertama adalah takhalli, yang kedua adalah tahalli, dan yang ketiga adalah tajalli. Takhalli adalah melepaskan kita akan segala sifat-sifat yang jelek dari diri kita. Seluruh apa yang dilarang oleh Allah kita tinggalkan. Mabok, ora gelem, judi online, opo maning, ngerangda, ngegawa-gawa rabi wong, ditinggalkan, apalagi sampai masuk ke rumah orang, suaminya lagi berlayar, kayak yang kemarin di Magelang. Setelah dia melepaskan diri dari segala sifat-sifat tercela, kedua adalah tahalli. Dia harus menghiasi dirinya dengan segala sifat-sifat terpuji, menghilangkan takabur, kemudian meletakkan tawadhu, menghilangkan suudzon, kemudian meletakkan husnudzon di dalam dada. Husnudzon lil muslimin, berhusnudzon terhadap semua orang Islam. Karena kita tidak tahu apa dia orang baik atau orang tidak baik. Dalam keadaan kita la ya'lamu annahu fi haqqin aw fi ghairi haqqin istawaya bainahuma, maka kita husnudzan huwa ala haqqin, walakin fi syai'in zahirin annahu batil la yajuzu husnudzan. Pada sesuatu yang jelas itu adalah batil, tidak boleh kita berhusnudzon. Udah tahu yang namanya ular tanah, kalau kita kena sampai ke patuk, biasanya sampai ada yang meninggal. Ini ada ular tanah mau matuk, mudah-mudahan aja nggak apa-apa katanya. Ini husnudzon begini, kata Imam Al-Qurtubi, la yajuz, tidak boleh, bahkan hukumnya haram. La ibrata bidzannil bayyin khata'uh, tidak boleh kita berzon terhadap sesuatu yang telah jelas salahnya. Setelah tahalli, kita hiasi diri kita dengan sifat-sifat terpuji. Yang ketiga adalah tajallillah subhanahu wa ta'ala ala qulubina. Allah baru akan nampak di dalam hati kita. Tidak mungkin Allah masuk ke dalam hati kita dalam mahabbatan wa mawaddatan wa ridwanan wa taqdisan bila di hati kita begitu kotor,
Karena tidak mungkin sesuatu benda, ruangan di dalamnya itu bersatu yang negatif dan positif. Tidak betah sesuatu yang positif apabila bersama dalam satu ruangan dengan yang negatif. Maka ketika sudah begitu banyak kita berhias diri dengan hiasan-hiasan akhlak yang baik, maka barulah tajallillah subhanahu wa ta'ala ala qulubina tajalliyan zahiran. Inilah yang diajarkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu, yang malam hari ini kita khauli. Beliau wafat 561 Hijriah. Beliau satu masa dengan Sohib Mirbat Ba'alawi, kalau benar ada orangnya. Sohib Mirbat itu katanya wafatnya 556 Hijriah katanya. Syekh Abdul Qadir wafatnya 561, bedanya cuma 5 tahun. Dan beda yang lainnya adalah ketika dicari di dalam kitab-kitab sezaman, adakah orang yang mencatat Syekh Abdul Qadir? Ada. Orang yang mencatat Sohib Mirbat katanya hidupnya bareng dengan Syekh Abdul Qadir, tidak ada. Katanya ulama besar di Dhifar, seluruh ulama-ulama di Dhifar muridnya Sohib Mirbat Ba'lawi, tapi ketika dicari sejarahnya ketika dicari sejarahnya tidak ada ora-ono. Tetapi Sultanul Auliya Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Al-Bazul Ashhab, Tajul Arifin, Muhyiddin Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ketika kita cari kisah hidupnya dicatat oleh ulama-ulama sezamannya. Ulama besar yang sezaman dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani seperti Ibnul Jauzi itu mencatat di dalam kitabnya Al-Muntazam bahwa di Baghdad ada ulama besar yang namanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ibnul Athir dalam kitab Al-Kamil Fit Tarikh mencatat seorang ulama besar yang ada di Baghdad. Hidupnya daripada Syekh Abdul Qadir umurnya hampir 100 tahun. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani diberikan umur yang panjang. Kenapa? Karena mondoknya sampai umur 50 tahun. Belum punya istri sampai umur 50 tahun. Sekali beliau menikah 4 istrinya. Berapa anaknya? 47. Anaknya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berapa? 47. Nah, ulama semacam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang dicatat pula keramat-keramatnya itu oleh seorang muhaddis besar yang bernama Az-Zahabi, ulama yang wafat 740-an, seorang muhaddis yang ketat. Sunan Tirmidzi itu yang di dalam hadis-hadisnya mengatakan hadisun hasanun, itu banyak dikritik oleh Az-Zahabi. Imam Al-Hakim dalam Mustadrak, apabila disahihkan oleh Imam Al-Hakim tapi tidak disahihkan oleh Imam Az-Zahabi, maka para ulama-ulama itu tidak menganggap hadisnya Imam Al-Hakim itu sebagai hadis sahih, li'annahu mutasahilun fi tashihil asanid, karena Imam Al-Hakim itu dikenal orang yang tidak ketat di dalam mensahihkan sanad. Maka ketika Imam Az-Zahabi ini muafiqun lima qad sahhahul Hakim, fahadal hadisu hadisun sahih. Walakin idza lam yusahhih Az-Zahabi ala ma qad sahhahul Hakim, maka hadis Imam Hakim yang dikatakan sahih oleh Imam Hakim itu
tidak dianggap sahih oleh para ulama muhaddisin hari ini. Nah, orang yang seketat Imam Az-Zahabi, apakah beliau mencatat seorang ulama besar yang namanya Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang telah wafat beberapa puluh tahun sebelum lahirnya daripada Imam Az-Zahabi? Ya, Imam Az-Zahabi, lihat di dalam kitabnya Tarikhul Islam, mencatat keramat-keramat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani banyak sekali. Nampak khurafat adalah cerita-cerita palsu yang dinisbatkan kepada seseorang tentang keramat-keramat yang tidak pernah terjadi. Dan omongan saya ini bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Apa artinya dipertanggungjawabkan secara ilmiah? Artinya kalaulah tokoh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini mempunyai karamah, mana dalilnya? Dalilnya ada kitab Tarikhul Islam yang ditulis seorang muhaddis yang ketat yang bernama Syamsuddin Az-Zahabi yang wafat 740 Hijriah. Kalau misalnya ada orang yang mengatakan faqih muqaddam itu mempunyai keramat mi'raj sampai 70 kali sehari, mana dalilnya? Dalilnya mentok dengan apa yang diriwayatkan beberapa ratus tahun kemudian dari kitab anak cucunya saja, tidak diverifikasi dan dikonfirmasi oleh kitab ulama-ulama mu'tabar selain dari keluarganya. Jadi bukan hanya bab nasab yang tidak terkonfirmasi, saudara, tetapi tentang cerita-cerita keramat itu pun tidak bisa dikonfirmasi. Kalau misalnya hari ini kita tahu makamnya Sunan Gunung Jati di Cirebon, itu tercatat, bahkan setiap generasi mencatat dengan peta. Di sini makam Sunan Gunung Jati, di sebelahnya makam istrinya, di sebelah tingkat bawahnya itu makam para pangeran yang lain dan sebagainya, itu ada catatannya. Tapi ada makam-makam yang sekarang itu diatribusikan sebagai makam karamah, tetapi makam karamah itu mentok sejarahnya sejak orang yang membangun makam itu saja tidak ada sejarah sesuai dengan tahun di mana dikatakan orang itu wafat. Misalnya makam Ubaidillah dari Ba'alawi. Makam Ubaidillah dari Ba'alawi yang sekarang banyak dijarahi orang itu di Tarim, apakah betul makam itu makam Ubaidillah yang wafat 383 Hijriah? Adakah ulama-ulama yang menyatakan dalam kitabnya bahwa di tempat itu dulu ada seorang yang bernama Ubaid yang wafat 383 dan dikuburkan di sana? Tidak ada. Sampai anak cucunya 550 tahun kemudian mencatat bahwa leluhurnya bernama Ubaid dimakamkan di tempat itu. Maka ibu-ibu insya Allah tidak salah ikut haul Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kenapa? Makamnya yang ada di Baghdad sekarang dicatat sejak Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wafat pada hari itu. Berapa ribu orang yang mensolati Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dicatat, disolati di dalam rumah, disolati di luar rumah, dicatat oleh para ulama yang hidup pada saat itu. Maka betul-betul sosok Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, amiddana bi asrarihi amin, ini adalah sosok historis, ulama besar. Kitabnya banyak, Bu.
manusia yang dikatakan ulama, al-arif billah, dikatakan betul-betul pernah ada kalau dia punya peninggalan. Kalau ulama ya peninggalannya bukan mobil Willys, tapi kitabnya banyak, kitab tafsir Al-Jailani, jilidnya banyak, ada semeter itu. Kitab Al-Ghunya, Al-Fathur Rabbani, dan lain sebagainya. Madhabnya apa? Madhabnya madhab Hambali wa Syafi'i. Afta fi madhabil Hambali wa madhabil Syafi'i. Wa amila madhaba Hambali. Siapa gurunya? Nyata gurunya ulama-ulama besar. Labisal khirqata minal mahzumi wa ta'allama asy-syara'i'a min Syekh Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu. Jelas, makanya di dalam Nahdlatul Ulama, Ibu, tasawuf Nahdlatul Ulama tidak boleh keluar dari dua. Pertama adalah Junaid Al-Baghdadi, yang kedua adalah Al-Imam Al-Ghazali. Dan tasawufnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah tasawuf sunni, tasawufun ala tariqatil Qur'ani was sunnah ala manhaji Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu. Jangan sembarangan kita sebagai warga NU berthariqah, memilih thariqah, memilih guru thariqah. Harus sesuai dengan pedoman 5 qad assasahu muassisu Nahdlatul Ulama wa huwa ma dhahaba ilaihi al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi wal Imam Al-Ghazali. Kemudian bercabang menjadi thariqat-thariqat yang banyak. Ada Al-Qadiriyah, Syadiliyah, An-Naqsyabandiyah, Ar-Rifa'iyah, Syatariyah, dan lain sebagainya. Dan malam hari ini adalah malam di mana Allah memilih kita untuk mendapatkan keberkahan bersama Ki Ageng Sopoyono, susah namanya Ki Ageng Sopoyono ini. Bersama Ki Ageng Sopoyono dan keluarga besar Pondok Pesantren ini, mudah-mudahan Allah memberikan kita keberkahan. Saya berdoa ini ibu-ibu jadi banyak duitnya. Yang paling utama orang itu harus banyak duitnya, betul? Urusan yang lain gampang. Yang paling pertama kita berdoa manusia harus banyak duitnya, supaya bisa beli beras, supaya bisa beli minyak, supaya bisa beli uduk, supaya bisa beli nasi kucing. Kenapa? Allah menciptakan kita ada mulut, betul? Kalau Allah nyiptain kita ada mulut saja mending, ini ditambahin ada dubur. Jadi kalau kita makan keluar lagi, makan keluar lagi, betul apa tidak? Artinya apa? Artinya kita memang diciptakan untuk makan. Understand? Kalau kita diciptakan untuk makan karena dikasih mulut, kalau nggak makan syariatnya mati, maka berarti kita harus punya duit untuk beli beras. Wih Kiai, dalam Al-Quran dikatakan bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku. Betul? Betul itu. Tapi ibadah kalau nggak makan nggak kuat. Betul apa tidak? Lah kan ibadah itu kita sampai mati, betul apa tidak? Kalau ibadah sampai mati, sebelum mati kita harus maka kita doa supaya kita banyak berasnya, banyak emasnya, banyak duitnya, tambah segala kekayaan yang sudah ada. Amin. Yang punya
apa namanya itu yang mobil nggak kontan, kredit. Mudah-mudahan setorannya lancar. Amin. Setoran bisa lancar, nyelengin terus. Kita kalau mau kaya harus rajin nyelengin, Bu. Allah bisa aja dari langit itu nurunin emas sekarung, bisa, mungkinat itu. Tetapi itu tidak adiyah, tidak biasa, sad. Maka kita harus yang biasa-biasa saja. Kalau kita nyelengin banyak duit nantinya. Maka harus rajin nyelengin kalau lagi punya rezeki, Ibu ya. Ibu saya itu rajin nyelengin, minta duitnya sama saya. Minta duit, celengin. Buat apa sih, mau udah tua nyelengin? Buat kamu lah, pengen punya warisan buat anak, duitnya minta sama anak. Itu namanya mengajari kita untuk hidup itu diciptakan Tuhan, memang harus berani menghadapi kenyataan dunia. Bahwa dunia ini diciptakan oleh Allah dengan segala isinya, dengan segala sumber dayanya, tidaklah dengan sendirinya yang namanya beras itu bisa ada di dapur kita, bisa ada di pedaringan kita, betul? Tapi kita harus berusaha dengan jalan yang halalan thayyibah. Makanya harus semangat kita bekerja, nyari rezeki yang halal, tinggalkan judi online, tinggalkan judi slot, tinggalkan taruhan ngadu ayam. Ini pakai pakaiannya PWI, gambarnya besar, perjuangan Wali Songo, megangnya ayam jago. Mending kalau nggak di video ditaruh di YouTube lagi. Nanti mukibin itu pada ngerosting. Tolong ini para pendekar-pendekar PWILS, kalau lagi megang ayam tolong jangan pakai baju PWILS dulu. Pakai ayam jago, ngadu jago pakai kaosnya PWILS. Kata mukibin, ini mukimat ini katanya. Bu, Karomah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu itu di dalam sebuah kitab dikatakan, siapa orang yang datang ke majlis beliau, ini majlis beliau nih sekarang, karena ini haulnya daripada baginda Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, maka beliau akan menyelamatkan semua orang-orang yang berada di majelisnya walaupun dia tidak tahu. Kalau saya, Bu, setiap bulan manaqib bersama seluruh santri, manaqib ini santri setiap bulan Rabiul Akhir puasa 10 hari dari tanggal 1 sampai tanggal 10, malamnya kita khaul Sultanul Aulia Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ini sudah bulan apa nih ya Muharrar? Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Rejab. Ini Rabiul Akhir ini ya. Udah lewat ge. Jumadil Awal tuh. Ini Jumadil Awal ya. Lah ini haulnya Syekh Abdul Qadir, wafatnya 11 Rabiul Akhir. Ini Jumadil Awal udah kelewat ini Ki Joko Sopoyono. Tapi ndak apa-apa, barokahnya tetap alhamdulillah. Ini katanya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang waktu hidupnya ribuan orang yang ngaji, setiap pengajian itu ribuan sampai jalan-jalan. Makanya barokahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani orang yang senantiasa membaca manaqib, biasanya kaya raya, muridnya banyak, istrinya banyak juga, amin. Amin.
Bu, kalau ada suami kaya raya, ibu punya suami kaya raya, istrinya 4, mau? Sekarang istrinya 1 ya, tapi duit nggak punya. Sekarang mau dikasih sama Allah, hei ibu, kalau kamu siap, suami kamu akan saya beri kekayaan yang banyak, tapi biarkan dia punya istri 4, mau nggak? Nggak mau juga, gimana urusannya? Kata Allah, udahlah kamu mah miskin aja. Kiai, gimana Kiai ini? Bu, punya menantu milih yang soleh apa yang kaya? Yang kaya. Yang kaya soleh. Alhamdulillah. Kalau udah punya istri itu, calon mantunya nggak apa-apa. Lu diem aja. Nah, Sultanul Aulia Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu adalah tauladan yang luar biasa. Beliau ilmu syariatnya tabahur, ma'rifat billahnya tabahur, dermawannya kayak Kiai Muharrar. Dermawan ini Kiai Muharrar ini, sampai kabib-kabib seneng datang sama Kiai Muharrar. Ini mantan mukibin, raja mukibin se-Indonesia. Sekarang ini nyari-nyari saya terus sampai ke Grobogan. Alhamdulillah. Kata Kiai Bendo, bab nasab udah selesai, makanya saya nggak ngomong nasab. Sekarang kita ngomong nasib, kata Kiai Bendo Grobogan. Nasib apa? Nasib orang yang ditipu nasab sudah lama. Ada orang ngaku keturunan Nabi, Bu. Nggih. Cuma dengan pengakuannya itu kadang-kadang dia minta uang, maksa, betul? Ngeridit motor suruh bayar jamaah, ngeridit mobil suruh bayar jamaah. Kadang-kadang kalau mukibinnya itu mukibin kelas berat, istrinya aja diminta cerai itu, betul? Nah, kemudian sejarah-sejarah NU dirubah, katanya itu didirikan oleh Habib. Tanggal 17 Agustus Indonesia merdeka, katanya itu ditentukan oleh Habib. Pangeran Diponegoro katanya Habib. Imam Bonjol katanya Habib orang kebagian wong Grobogan. Menganggap dirinya lebih tinggi secara zat daripada yang lainnya. Ternyata Bu, setelah diteliti melalui kajian ilmiah, ilmu nasab terputus 550 tahun, 651 tahun. Ilmu nasab terputus 651 tahun, ilmu sejarah terputus 550 tahun, tes DNA melenceng, DNA G, sementara DNA-nya cucu Nabi yang lain J1. Dari akhlak jauh panggang daripada api. Kesantunan rahmatan lil alamin Rasulullah tidak dikhiaskan pada dirinya dan keluarganya. Caci maki luar biasa pada ulama. Katanya kita datang ke Indonesia ini untuk mencetak para kiai. Barulah Nusantara ini penuh dengan orang-orang yang masuk Islam dengan perjuangan Wali Songo,
dengan perjuangan Wali Songo Indonesia. Itu prosesnya lama, Bu. Islam masuk ke Indonesia ini tidak ujug-ujug abrakadabra. Perjuangan yang sangat melelahkan para dai-dai kita dari Mekkah, dai dari Uzbekistan, dai dari Baghdad, dai dari Maroko. Sampai abad ke-16 Hijriah barulah Pulau Jawa mayoritas beragama Islam dengan disebarkan oleh Wali Songo. Maka Wali Songo walaupun bukan penyebar pertama di Indonesia, tetapi taktik-taktik yang dilakukan Wali Songo untuk menarik hati para kaum pribumi agar mau masuk Islam dengan rahmah, perjalanan dakwah yang disertai dengan kesantunan, yang menghargai budaya-budaya lokal. Dia datang ke Solo menghargai budaya Solo, dia datang ke Tuban menghargai budaya Tuban, dia datang ke Banten menghargai budaya Banten, mengawini anak Banten sampai punya anak Sunan Gunung Jati di Banten, kemudian dianggap sebagai orang Banten asli, baru orang Banten mau memeluk agama Islam. Itu tahun 1500 Masehi, baru orang Banten itu masuk Islam secara mayoritas. Sebelumnya sudah ada pedagang-pedagang dari mana itu daerah yang jauh itu di Afrika, di Maroko, yang dari Uzbekistan, dari Jordan, dari Mekkah, dari Gujarat dan lain sebagainya. Tapi tidak semasif ketika disebarkan Islam dengan metode dakwah yang terstruktur, metode dakwah Wali Songo yang menghargai kearifan lokal. Baru para raja dan para masyarakat Indonesia mau masuk agama Islam. Jadi makanya PWI terbentuk itu ingin mengambil kembali ruh perjuangan daripada Wali Songo untuk dijadikan sebagai prototipe Islam yang sesuai dengan Nusantara. Islam yang dulu disebarkan penuh cinta kasih sayang, menghargai perbedaan. Yang belum mau masuk agama Islam waktu itu dihormati, dimuliakan, sehingga kemudian muncul kesadaran untuk masuk sendiri. Tidak ada Islam disebarkan dengan pedang di Nusantara itu. Semuanya disebarkan dengan cinta dan kasih sayang. Disebarkan kemudian di seluruh Nusantara. Dan hari ini hampir 90% orang yang ada di Indonesia dari 270 juta semuanya beragama Islam. Ini perjuangan Wali Songo. Ada orang yang mau kemudian merubah Islam di Indonesia untuk dicerabut dari akar budayanya sama sekali dengan budaya Nusantara leluhur kita yang luar biasa, mewariskan peradaban adiluhung. Leluhur orang Grobogan ini orang-orang yang besar, peradaban tinggi. Lihat saja hari ini Padepokan Ki Sopoyono, ini begitu indah. Ini adalah warisan dari nenek moyang kita. Coba lihat Borobudur, Bu. Di Klaten banyak itu candi-candi. Di Magelang, kemudian Prambanan, Rorojonggang. Ini adalah menunjukkan bahwa leluhur kita di masa lalu bukanlah leluhur kelas pitik,
tetapi leluhur-leluhur kelas ayam Bangkok. Maka tidak boleh orang Grobogan yang turunan-turunan Bangkok, turunan-turunan orang besar, kemudian dia dianggap remeh oleh bangsa lain, dia menerimanya. Dikatakan ulamanya, kiainya, mau sepinter apapun dia, maka tetap kalau dengan habaib dia akan rendah bila berhadapan dengan habaib. Sorbannya Kiai Grobogan itu tidak ada artinya dengan sendalnya Habib. Coba lihat di YouTube, sendalnya Habib yang suka maksiat, yang suka narkoba, itu lebih mulia daripada sorban Kiai Grobogan. Apa mau Kiai Grobogan digituin? Mau apa tidak? Kalau kiainya saja sudah dianggap sebagai lebih rendah dari sendal mereka, apalagi model kayak kita. Betul apa tidak? Mau orang-orang Grobogan turunan para raja, turunan Joko Tarub, turunan daripada Nawang Wulan, seorang bidadari. Tidak ada di dunia ini bidadari turun kecuali di Grobogan, saudara. Makanya wanitanya cantik-cantik ini, ibu-ibu tua-tua nih. Dulunya cantik ini, Bu ya. Sekarang masih cantik kalau lihat dari aras. Masa iya turunan Joko Tarub, turunan Nawang Wulan, orang-orang besar, itu syarif, itu turunan Nabi, itu Joko Tarub. Tapi kenapa kemudian hanya dengan cerita palsu, dongeng-dongeng hurapat, mau kiai-kiai yang pintar patul mu'in, cium tangan dan jadi budak orang yang baca Qur'annya saja nggak becus. Kata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, manis tughdiba walam yaghdab fahuwa himar. Manis tughdiba falam yaghdab fahuwa himar. Manis tughdiba falam yaghdab fahuwa himar. Siapa orang yang seharusnya dia marah tapi dia tidak mau marah, fahuwa himar, maka dia adalah seekor keledai. Orang Grobogan keledai apa orang? Keledai apa manusia? Walaqad karramna bani Adam. Kata Allah, sungguh aku telah muliakan seluruh anak Adam. Anak Adam ini sama, saudara-saudara. Kita semua bersepupu, turunan Nabi semua kita dari Nabi Adam. Ibu kita Hawa sama nenek kita Hawa semua. Tidak ada orang Grobogan dengan orang Seragen beda neneknya, enggak ada. Semuanya cucu dari Nabi Adam dan Ibu Hawa. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Apa terusnya Kiai? Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Ya ayyuhan nas, hei orang-orang Grobogan, ittaqu rabbakum, takwalah kalian semua kepada Tuhan kalian. Alladzi khalaqakum min nafsin wahidah, yang telah menciptakan kamu dari satu orang. Siapa satu orang? Kata Syekh Nawawi, ay min abikum Adam, dari ayah kalian Nabi Adam. Wa khalaqa minha zawjaha,
dan Allah ciptakan dari Nabi Adam zaujaha, istrinya. Kata Syekh Nawawi, ai ummakum Hawwa, yaitu ibu kalian Nyai Siti Hawa. Wa bassa min rijalan katsiran wa nisaa. Kemudian dari Nabi Adam dan Nyai Siti Hawa muncullah duriat-duriatnya. Ada yang ke Aceh, ada yang ke Medan, ada yang ke Banten, ada yang ke Sragen, ada yang ke Solo, ada yang ke Grobogan. Kalau Solo itu masih terjajah karena kotanya direbut buat dihauli. Kalau Grobogan merdeka, merdeka, merdeka. Coba lihat apakah nanti ada haul Grobogan. Siapa tahu kalau nggak ada PWI itu bisa jadi itu haul Grobogan, nanti haul Sragen, haul Banten dan lain sebagainya. Alhamdulillah semuanya insya Allah. Yang ada itu nanti orang Solo sendiri yang tidak mau, betul? Orang Gresik sendiri yang nanti tidak mau kotanya yang masih hidup itu dihauli. Orang Tegal sendiri itu yang tidak akan mau kotanya yang masih hidup tiap hari itu begitu ramai dihauli. Tetapi tidak akan bisa tambah lagi, saudara, betul? Tidak akan bisa tambah lagi. Dengan apa? Dengan sebuah pemikiran baru, merubah cara kita berpikir. Kenapa orang-orang bisa menjajah kita? Karena kita dicekoki dengan cara berpikir budak-budak terjajah. Bagaimana Belanda itu bisa begitu panjang menjajah kita? Karena mereka punya cara untuk cara berpikir bangsa Indonesia tetap menjadi cara berpikir budak, cara berpikir dan mental-mental terjajah. Kalau semua orang mempunyai mental-mental kesatria, mental-mental penuh kehormatan dan kemuliaan sebagai manusia, sebagaimana yang telah disitir oleh Al-Quran, walaqad karramna bani Adam. Dia menghayati setinggi-tingginya itu ayat Al-Quran, maka dia tidak akan mau dijadikan orang yang selalu menghormati bangsa lain, padahal bangsanya lebih mulia, sejarahnya lebih tinggi dari peradaban bangsa lain tersebut. Kata Sayyidina Umar, ummahatukum waladnakum ahrara fala takunu abidan li ghairikum. Ibu-ibu kalian melahirkan kalian dalam keadaan merdeka. Fala takunu abidan li ghairikum, maka jangan kalian menjadi budak bagi orang-orang selain kalian. Orang Indonesia harus jadi raja di Indonesia. Orang Indonesia bukan hanya menjadi tuan rumah di Indonesia, tapi orang Indonesia yang harus menjadi raja di Indonesia. Orang lain boleh hidup di sini silakan, tetapi harus siap jadi budak-budak orang Grobogan. Harus siap jadi budak-budak orang Indonesia, harus siap jadi budak-budak orang Nusantara. Kalau kalian datang kemari ke tanah kami, kami akan hormati. Tapi kalau kalian ingin menjadi tuan, nanti dulu. Karena setiap hutan ada harimaunya. Setiap hutan ada harimaunya. Setiap hutan ada harimaunya. Kalau kalian merasa sebagai harimau, kalian harus bertarung dulu dengan harimau-harimau Nusantara. Jika sebuah hutan tidak ada harimaunya, maka bebas harimau-harimau mana saja untuk menguasai hutan tersebut. Jika Grobogan tidak punya lagi putra-putranya, silahkan orang lain menjajah Grobogan, menghauli kotanya. Tapi selama Grobogan ini
masih ada putra-putra yang akan menyayangi dan menjaganya. Orang bangsa lain tidak bisa untuk menguasai kehormatan, kemuliaan di atas orang-orang Grobogan. Ini yang harus ditanamkan pada putra-putri kita. Kalau tidak, maka suatu hari, suatu saat, mereka walaupun tidak datang dengan tentara, dengan senjata, hanya dengan manipulasi data dan sejarah akan bisa menguasai kita. Manistughdiba walam yaghdab fahuwa himar. Siapa orang yang seharusnya marah tapi dia tidak mau marah, maka dia hanya seekor keledai. Dan kita bukan keledai, kita putra-putra Raden Wijaya, kita putra-putri Hamengkubuwono, kita putra-putri Pangeran Diponegoro, kita putra-putri KRT Sumodiningrat, kita putra-putri dari Joko Tarub dan Nawang Wulan, kita putra-putri orang besar, dan sampai kapanpun kita akan menjadi besar. Dan selama-lamanya kita yang akan menjadi raja di Nusantara ini oleh putra-putri Nusantara sendiri. Jika hal-hal yang semacam ini dianggap remeh, siapkan anak-anak cucu kalian menjadi budak-budak bangsa lain di suatu waktu, di suatu saat. Kenapa dulu orang tua kita pernah dijajah? Ini yang harus kita pelajari. Dulu mereka tidak menjajah betul-betul. 200 tahun mereka itu mempersiapkan bisa menjajah kita. Mereka datang 1596 hanya berdagang. Kemudian mereka mempelajari, mengadu domba sampai 1800 baru mereka menjajah kita. Setelah 200 tahun ada di Indonesia. Ada sejarah yang mengatakan kita dijajah 350 tahun. Kita teliti, tidak terbukti. Sebelum tahun 1800 kita hanya diadu domba. Yang menjadi raja tetap kita, tetapi kita diadu domba agar kekuatan kita untuk mengusir mereka tidak bisa, sehingga sumber daya ekonomi tetap dikuasai mereka. Setelah tahun 1800 baru ketika kerajaan-kerajaan kesultanan itu diadu domba antar saudara dengan saudara, baru lemah, sangat lemah bangsa kita. Karena sebagian ada yang tetap dimuliakan oleh penjajah, sebagian lagi diinjak. Kemudian yang dimuliakan ini, hari ini mereka semua menyesal dengan apa yang telah mereka lakukan di masa lalu. Kenapa? Karena mereka merasa pada saat itu mendapatkan apa yang mereka inginkan dari jabatan dan harta, kemudian menjadikan saudara-saudara mereka bisa terjajah dari mulai tahun 1800 sampai 1945. 145 tahun kita dijajah, betul-betul dijajah. Apa itu artinya betul-betul dijajah? Yang jadi raja orang luar, yang jadi bupati orang luar, ekonomi dikuasai luar, politik dikuasai luar, itu namanya dijajah. Sebelum tahun 1800 yang jadi raja tetap kita. Cuma ekonomi dimonopoli oleh orang-orang asing. Ini tidak boleh lagi terjadi. Dan hari ini segala upaya-upaya itu kita harus lawan. Biarkan apa lawan? Biarkan apa lawan? Biarkan apa lawan? Siap. PWI harus berdiri di depan, beriringan dengan banser puluhan yang hari ini hadir, malam ini hadir. PWI puluhan, bahkan ratusan. Kalau PWI saya lihat pinggir-pinggir jalan banyak sekali.
Bukan hanya kalian itu menjadi tentara-tentara kiai, kalau ada kiai ceramah diiring-iring, tapi harus siap untuk berperang melawan siapa saja yang akan merebut sejarah bangsa dan ingin menjajah orang-orang tua dan adik-adik kalian. Ini bapak-bapak pada melongo ini belum ngopi. Ini aja. Belum ngopi. Kalau saya banyak cuma nggak sempet ini. Banyak sekali, ada anggur, ada jeruk, ada cap kaki 3, ada aqua, ini degan, wis luar biasa. Tadi nggak dikasih apa-apa sama Ki Joko Yono. Ki Sopoyono. Mudah-mudahan kita doakan Ki Sopoyono banyak rizkinya. Luar biasa ini, luar biasa, Masya Allah. Barokah Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Ini sudah jam 12:05. Ibu-ibu yang saya cintai, bapak-bapak yang saya muliakan, mudah-mudahan kita nanti akan mendapat keberkahan dari Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Berkahnya dari Allah, tapi dengan wasilah Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Mohon maaf atas segala kekurangan. Inilah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ibu-ibu hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, ibu-ibu diberi kesehatan, panjang umurnya, anak cucunya semuanya jadi orang-orang yang saleh salihah, pemimpin-pemimpin bangsa dan pemimpin-pemimpin negara. Ada yang jadi presiden, insya Allah yang hadir di sini nanti anak cucunya ada yang jadi presiden Indonesia, ada yang jadi menteri, ada yang jadi kiai, ada yang jadi PWI, ada yang jadi banser. Barokah kalau orang itu jadi banser, barokah. Carilah menantu banser dan PWI. Kiai aja dijagain, apalagi anaknya ibu. Demikian, wallahu huwal muwaffiqu ila aqwami thariqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.